Baru disempok mencolot itu. Pak tutup mencolot itu. Ini mau putar semua kali. Lesson. Ya, di sini ya. Ini ya Mak Ustadz yang jariku suaranya cempreng tapi kok kayak ilmu niki apa kok kayak dhuwur gitu. Hati-hati di situ. Enak didengar maksudnya ilmunya bagus. Iya. Ustadz Lukman ketuanya. Kan ketuanya Ustadz Saiful Awaluddin. Iki ada Taqiyuddin aja ada Tajuddin, ada Majiduddin, maksudnya apa sih? Kok dinya itu dinamakan? كيف حالكم أيها الإخوان والأخوات؟ الحمد لله بخير يا أستاذ. أهلا وسهلا. الحمد لله أنا بخير ما دمتم خيرا. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه القاعة المباركة ولقاء مبارك إن شاء الله تعالى نلتقي من جديد ولقاؤنا الآن اللقاء الخامس. والآن نحن سنتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحييكم بتحية المسلمين أو بتحية المؤمنين أو بتحية أهل الجنة تحية تزيد بها مودة ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimani rahimakumullah taala. Al-yawm nahnu sanastamiru darsana ila darsin jadid wa nahnu fi darsi fil hadis hadis mukam Allah. Baik, alan nahnu fil hadisi sani wa ishrun. Naam, man minkum yurid an yaqra fal yatafaddal. Naam, Gus Marlin Riau, tafaddal. نعم أستاذ. بسم الله. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Masya Allah, barakallahu fiik. Summa Rafiani
Rofiani. حاضر أستاذ. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Masya Allah, barakallahu fiik. An Abi Amrin, jadi kalau perbedaannya Umar dengan Amrin, dengan Amr, maka ada waw. Ada itu untuk membedakan Umar dengan Amr. An Abi Amr atau an Abi Amrin, wakila Abi Amrota, dan katakan juga Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, yaitu siapa? Sufyan bin Abdullah. Qala, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah. Perhatikan kalau ada isim ya idhofah, maka dia menjadi fathah. Maka dia menjadi apa? Fathah. Menjadi fathah. Rasulullah. Kalau satu doang ya, isim alam mufrad Muhammadun, maka ada ya, maka menjadi ya Muhammadu. Tapi kalau dia idhofah atau idhofah, maka menjadi fathah mansub ya Rasulullah. Misalnya kalau Abdullah menjadi ya Abdullahi, ya Abdullahi. Wadih ayo ikhwan. Nah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul dari kata qala yaqulu, qala yaqulu, qaul fi'il amarnya adalah qul. Qul. Muzakkar qul, muannas quli. Quli. Nah, qul li, katakanlah kepadaku fil Islam, tentang Islam, qaulan, atau di dalam Islam, katakanlah kepadaku di dalam Islam atau tentang Islam, qaulan, sebuah perkataan, la as'alu anhu, yang mana tidak akan aku tanyakan, anhu, tentang perkataan itu, ahadan, kepada seorang pun, tidak akan aku tanyakan kepada siapapun, ghairaka, selain hanya kepada dirimu, selain pada dirimu saja. Jadi ya, beliau tidak menanyakan perkataan ini kecuali hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Kasihlah saya wejangan wahai Rasulullah, ya, perkataan di dalam Islam yang mana hal itu tidak akan saya tanyakan kepada siapapun kecuali hanya kepadamu saja. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian beristiqamah. Katakanlah ya, aku beriman, dari kata amana yu'minu. Nah, katakanlah aku beriman kepada Allah, ya. Kemudian tidak hanya mengatakan aku beriman saja, tidak cukup itu saja, tetapi sumastaqim, kemudian beristiqomahlah di atas keimanan itu, beristiqomah di atas keimanan itu. Apa konsekuensi keimanan? Adalah intisalu intisalu yaitu melakukan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi melakukan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, itu adalah konsekuensi daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Apa arti iman? Iman adalah yaitu mempercayai di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan lisan kita, kemudian melaksanakannya dengan jawarih,
yaitu perbuatan anggota tubuh kita. Kalau kita hanya mengatakan meyakini Allah itu adalah Tuhan kita, kemudian kita menetapkan ya di dalam dengan perkataan kita, tetapi anggota tubuh kita tidak mengaplikasikan ya dengan ibadah kepada Allah, ya maka tidak sempurna keimanannya, tidak sempurna keimanannya, ya. Jadi orang yang mengaku beriman kepada Allah, hendaklah dia juga melaksanakannya dalam bentuk perbuatannya dalam sehari-hari, ya. Jadi sama aja bohong, ya. Dia mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak sholat. Dia mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak berpuasa, mengaku beriman kepada Allah, tapi dia tidak berpuasa. Bahkan dikatakan orang yang meninggalkan sholat bisa jadi dia jatuh kepada kekafiran. Maka ya haruslah dia konsekuensi yang melaksanakan keimanannya tersebut dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslim raqmu sab'in wa salasin, yang diriwayatkan oleh Muslim dan nomor 38. Samanin wa salasin 38. Naam, tafadhal man yuridu an yaqra haura hafizah. Mufradat. Al-mufradat kulli fil islami fi dinihi wa syari'atihi. Qawlan. Ya, kulli fil Islam, katakanlah kepadaku fil Islam, di dalam Islam. Apa itu maksudnya? Dinihi, agamanya, wa syari'atihi, dan syariatnya, ya, agamanya dan syariatnya. Agama itu tersusun dari apa saja, yang mana kita kemarin itu sudah membahasnya di Muntaqah 1, termasuk apa itu yang disebut agama, yaitu Islam, iman, ya, Islam, kemudian ihsan. Ini yang terkandung dalam agama kita, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kemudian apa? Wasyariatihi, kemudian syariatnya, ya, ibadah-ibadahnya, puasa, sholatnya, zakatnya, dan lain-lain, itu termasuk daripada apa? Syariat Islam. Lanjut. Qaulan jami'an lima'ani dini iktafi bihi fa'amaluhu. Naam. Oke. Qaulan jami'an, seluruhnya, menyeluruh, ya, lima'ani din, terhadap makna-makna agama ini. Aktafi, yang mana aku cukup dengan perkataan tersebut, fa'amaluhu, dan aku ya mengerjakannya, fa'amalu. Jadi a'maluhu ini adalah fi'il mudhari dari kata amila ya'malu, fa'amaluhu, ya, sebuah perkataan yang mencakup seluruh yang ada di dalam agama Islam ini, yang aku cukup dengannya sehingga aku kemudian mengamalkannya. Nah, lanjut. Istaqim alzamu amalul ma'murati wantaha an jami'il manhiyat. Naam. Istaqim. Ini adalah fi'il amar dari kata istaqama yastaqimu. Nah, istaqim. Istaqim artinya apa? Ilzam. Artinya istaqim, ilzam. Ilzam amalal ma'murati. Ya, ilzam itu artinya selalu mendawamkan. Ilzam artinya selalu mendawamkan amalan-amalan yang diperintahkan. Wantahi, dan berhentilah an jami'il manhiyati, dan berhentilah dari seluruh perkara-perkara yang dilarang. Jadi ilzam dari kata
lazima yalzamu ilzam, ya. Amilal ma'murati, ilzam amalal bukan amilal, ilzam amalal ma'murati, ya, selalulah mendawamkan amalan-amalan yang diperintahkan, wantahi, dan berhentilah an jami'il manhiyati, dari seluruh, ya, hal-hal yang dilarang. Jadi itulah yang dimaksud dengan istiqomah. Kemudian Naam, Nurdin, tafadhal Pak Nurdin. الشهر Naam, يخبر asyarf. الشرح يخبران الصحابي راوي هذا الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. أن يعلمه ما يحتاج إليه في دينه قولا جامعا شاملا لمعاني الإسلام واضحا جليا لا يحتاج إلى تفسير كافيا لا يحتاج معه إلى سؤال غيره. Naam, yakfi. Udah sampai situ. Yukhbiruna dari kata akhbaro yukhbiru. Akhbaro yukhbiru. Yukhbiruna sahabi, ya. Sahabat ini mengabarkan kepada kita rawi hadal hadis, perawi hadis ini, rawi hadal hadisi, hadisi itu termasuk dia adalah bada daripada hadza, dan hadza adalah mudhafun ilaih. Rawi hadzal hadisi annahu, bahwasanya dia tolaba, meminta, ya, meminta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu alimahu, yaitu mengajarkannya. Apa yang diajarkannya? Ma yahtaju ilaihi, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, ya, apa yang dibutuhkan fi dinihi, di dalam agamanya, qaulan jami'an, berupa perkataan yang menyeluruh, syamilan, yang mencakup apa? Limu'aniki, dari kata anako yu'aniku, mu'anikatan, mu'anik. Mu'anik ini adalah isim fa'ilnya. Limu'anikil Islam. Apa artinya mu'anik? Artinya adalah pemeluk. Untuk pemeluk Islam, wadihan jalian, secara jelas, jalian dan terang, jelas dan terang. La yahtaju ila tafsirin, yang mana tidak membutuhkan penafsiran, kafian, yang cukup. Jadi beliau, sahabat ini, meminta kepada Rasulullah SAW perkataan yang singkat tetapi padat, yang mencakup seluruhnya di dalam Islam, untuk pemeluk Islam secara jelas dan gamblang, yang tidak membutuhkan penafsiran. Yang cukup dengan perkataan itu, seseorang bisa memeluk agama Islam ini dengan baik. La yahtaju mahu ila su'ali ghairihi, yang mana tidak membutuhkan, ya, bertanya kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jayid. Fahimtum ayyuhal ikhwan? Naam, alan Septia Banyuwangi. Septia, Naam Ustaz. tafadhali. Fa'amarahu Rasulu sallallahu alaihi wasallam bi ayyudawima alal imani thumma ya'tadilu wa yastaqimu ala ma yaqtadihil imani minam tisali
minamtisalil awamiri nadabaha wa wajibaha wajtinaban nawahiyah. Udah sebentar dulu kita ini dulu. Fa amarahu rasulu sebagai fa'ilnya, hu sebagai maf'ulun bih, maka Rasulullah SAW memerintahkannya bi ayyudawima agar dia mendawamkan, itu selalu ya, alal iman, di atas keimanan, ya, selalu hidupnya itu di atas keimanan, tauhid. Itu yang pertama, karena tauhid itulah yang menyelamatkan kita. Tauhid itulah pondasinya, ya. Kalau ibarat rumah, maka tauhid itu pondasinya. Kalau pondasinya lemah, maka rumahnya akan runtuh. Walaupun dia beramal, ya, sebanyak-banyak apapun, sholatnya rajin, kemudian dia umroh berkali-kali misalnya, puasanya juga rajin, tetapi kalau dia tidak mentauhidkan Allah, melakukan bisnis dengan mendatangkan mendatangi dukun dan lain-lain sebagainya, maka semua amalannya akan hangus, akan hangus. Maka kita berhati-hati untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tetap di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Summa ya'tadilu wa yastaqimu. Ya'tadilu artinya tetap, wa yastaqimu sama ya. Ya'tadilu wa yastaqimu ini artinya sama, yaitu tetap atau selalu istiqomah, sama. Ala ma yaqtadihil iman, di atas apa yang diinginkan oleh keimanan, yang diperintahkan oleh iman. Apa yaqtadihi bisa juga diperintahkan di sini, di atas apa yang diperintahkan oleh iman. Apa itu? Berupa minamtisali awamiri. Minamtisali awamiri, berupa melakukan perintah-perintah, melaksanakan perintah-perintah. Awamir jamak daripada amrun. Nadabihi, nadabiha ini adalah bada daripada awamir, makanya dia dibaca kasroh. Baik itu berupa nadab artinya sunnah, baik itu sunnah, wa wajibiha, dan yang wajibnya. Jadi perintah baik itu sunnah dan wajib, maka hendaklah dia melakukannya, karena itulah konsekuensi daripada keimanannya, dan bentuk dia beristiqomah terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Oke, sekarang Azio Afandi. Azio, na'am, tafadhal. Dari sini nih. Itu sama malam minggu Wajitina. Dari sini. dari mana, Ustaz? Ini nih. Oh, Ya. wajatinabu. Ya, terus lanjut. Wajatina bin nawahi haramiha wa makruhiha. Nah, Masya Allah. Wajitina bin nawahi haramiha wa makruhiha. Wajitinabi itu dia atofnya kepada mana? Kepada imtithal. Ya. Dan menjauhi nawahi, larangan-larangan. Ya, nawahi jamak daripada nahyun, larangan-larangan haramiha, baik itu yang haram maupun makruhiha. Ya,
Jangan sampai kita mindsetnya kebalik. Melakukan sesuatu, sunnah ini kok kita tinggalkan saja. Atau ya melakukan sesuatu, makruh ini kok nggak apa-apa. Ya makruh dilakukan juga nggak apa-apa, nggak berdosa kok. Maka harusnya dibalik. Sunnah, ini jangan disia-siakan ini. Ini sunnah mendapatkan pahala kalau kita mengerjakannya. Kalau meninggalkan walaupun nggak apa-apa, tapi kita rugi. Nah, begitu juga dengan makruh. Makruh kalau kita lakukan, ya sayang-sayang ya kan. Nah, karena ini mendekati kepada haram. Dahulu para sahabat tidak membeda-bedakan antara haram dengan makruh. Asal larangan mereka jauhi, asal perintah mereka laksanakan. Jelas sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan Azio. Nah, Ustaz. Fa'idha amalu bihadza faqad naja wa faza fi dunyahu wa akhiratihi. Naam. Oke, faiza amila itu fi'il madhi ya. Faiza amila, jika dia melaksanakannya, mengamalkannya, ya perintah dan larangan itu, ya perintah dilaksanakan, larangan dijauhinya. Kalau dia laksanakan itu, faiza amila bihadza, dengan hal tersebut, faqad najah wa faza, maka dia sungguh akan selamat, wa faza, ya faza dan najah itu sama, selamat dan sukses, ya lulus. Fi dunyahu wa akhiratihi, di dunianya dan di akhiratnya. Jadi kalau seseorang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat baik itu dunia maupun akhirat. Tetapi kalau seseorang melanggar perintah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan selamat baik itu dunia dan akhirat. Betapa banyak kita lihat orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka sengsara pada hidupnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang hal-hal yang memabukkan, kemudian dia melakukan itu, mengkonsumsi narkoba, ya misalnya, akhirnya akalnya rusak dan tubuhnya pun rusak, ya, dan dia mendapatkan kesengsaraan. Itu baru dunia, apalagi di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah, lanjut. Sekarang gantian Rizka. Wa qad warada fil Qur'anil azizi al-fadlil azimi liman amana billahi thumma istaqama qala subhanahu wa ta'ala. Yakfi. Waqad waroda, waroda ini kan, ini waroda ini apa ini? Hah? Fi'il kan? Tadi kan dibacanya fadli ya. Sebenarnya apa ini? Waqad waroda fil Qur'anil azizi fadlu. Ya, fa'ilnya dia. Fa'il waroda. Jelas sampai sini ya? Waqad warada fil Qur'anil azizil fadlul azimu. Sungguh telah ada, ya, dalam Al-Quran atau telah datang di dalam Al-Quran yang agung, fadlul azimi, keutamaan yang sangat besar, liman amana billahi, bagi siapa yang beriman kepada Allah, sumastaqama, kemudian dia beristiqamah, waqala. Lanjut baca. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa Disuntan ya mixnya ya. allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurin rahim. Masya Allah, barakallahu fiik. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah,
Tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah dengan keimanannya itu di atas tauhid hidupnya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, konsekuensi dari imannya tersebut, maka apa yang akan dia dapatkan? Perhatikan ini, Masya Allah, luar biasa ayatnya ini. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun ya malaikat silih berganti. Dalam tafsirnya dikatakan bahwasanya di akhir hidupnya orang yang beristiqomah ya dalam iman kepada Allah, ya melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk istiqomah dalam belajar, ya dalam belajar dari awal pertemuan sampai pertemuan nanti, termasuk dia itu adalah orang istiqomah, maka apa yang terjadi? Tatanazzalu, maka di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, ketika ajal akan menjemputnya, maka malaikat turun silih berganti. Kata tatanazzal ini ada, kan ada nazala yanzilu, nazala yanzilu itu artinya turun saja, tetapi tatanazzal artinya turun silih berganti. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun silih berganti malaikat kepada mereka. Malaikat berkata, apa kata malaikat? Perhatikan saudara-saudari, Allah takhafu, janganlah engkau takut. Takut apa? Dalam kehidupan setelah kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kehidupanmu dengan kenikmatan yang luar biasa setelah kematianmu ini melebihi kenikmatan yang ada di dunia. Wala tahzanu, dan janganlah engkau merasa sedih dari dunia yang engkau tinggalkan, kata para malaikat. Wa abshiru, dan bergembiralah bil jannati, dengan surga. Makanya orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah atas keimanan, maka ketika di akhir hayatnya mereka ada yang meninggal dalam keadaan tersenyum karena mereka diperlihatkan keindahan-keindahan surga, sehingga mereka senang dan mereka tidak merasakan kesenangan itu, kenikmatan itu melebihi ya daripada sakitnya sakaratul maut. Daripada sakitnya sakaratul maut, sehingga mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut itu karena apa? Mereka membayangkan, melihat betapa indahnya kenikmatan surga. Kemudian lanjut, allati kuntum tu'aduna, yang mana telah dijanjikan untuk kalian. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah, maka Allah janjikan kenikmatan yang besar dan Allah janjikan surga untuknya. Nahnu awliya'ukum, kamilah pelindung-pelindung kalian. Fil hayati dunia, di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Jadi orang yang istiqomah di atas tauhid, ya di dalam menjalankan perintah Allah, istiqomah dalam belajar, dia tidak sedih dalam kehidupan ini dan dia tidak takut akan masa depan, ya mau jadi apa, mau jadi apa enggak, jangan takut kita, yang penting kita berusaha beramal, bekerja dan berusaha untuk belajar, maka insya Allah Allah akan menjamin kehidupan kita di dunia ini. Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja, maka Allah juga tidak akan menyengsarakan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian di dalam surga itu mendapatkan apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'una, dan kalian mendapatkan apa yang kalian minta, nuzulan, berupa hidangan, min ghafurur rahim, daripada Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah, makanya kita butuh istiqomah, butuh kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya istiqomah di atas ya perintah Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang
yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita selalu di atas kebenaran dan dia selalu di atas istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya ma yustafadu minal hadis. Oke, Yudi, tafadhal ya Yudi. Naam Ustaz, syukran. Ma yustifadu minal hadith. Naam. Al-awwal al-amru bil istiqamati wa hiya al-isabati wal i'tidali fi jami'il aqwali wal af'ali wa maqasidi mahmudah. Nah, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Al-amru bil istiqamati. Ingat, perhatikan itu, di istiqamati tidak ada kepala hamzah, maka dia adalah hamzah wasal. Maka bacanya bil istiqamati. Al-amru bil istiqamati, yaitu perintah untuk kita beristiqamah, ya. Ini ya menunjukkan kita harus istiqamah di dalam pekerjaan apapun, ya. Yang penting pekerjaan itu adalah termasuk kebaikan, maka hendaknya kita beristiqomah dalam melakukan perbuatan tersebut. Termasuk dalam belajar, hendaklah kita istiqomah, sabar kita, ya. Kemudian wahiyal isobatu wal i'tidalu, dan dia adalah i'tidal, yaitu selalu. Isobah wal i'tidal artinya selalu mendawamkan, ya. Selalu mendawamkan fi jami'il aqwali, yaitu di dalam seluruh perkataan, wa af'ali, dan perbuatan, wal maqasidi, dan tujuan, yaitu niat, al mahmudah, yang terpuji. Selalu istiqomah kita dalam perkataan kita, perkataan baik, kemudian perbuatan baik, kemudian niat kita istiqomahkan selalu niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang namanya tajdidun niyah, yaitu memperbaharui niat dari awal, ya. Niat kita ikhlas karena Allah, kemudian tiba-tiba di tengah ternyata berubah, maka kita perbaharui niat tersebut, ya. Itu juga dinamakan istiqomah. Dinamakan apa? Istiqomah. Nah, lanjut. Mutsani ijtinabul muharramati wa jami'i ma kana mukhalifan li syari'ati minal qawlin aw fi'lin aw i'tiqadin. Masya Allah. Ijtinabul muharramati, yaitu menjauhi yang haram-haram, wa jami'u makana mukhalifan, ya, dan menjauhi semua apa yang mukhalif, yaitu yang berselisih, yang menyelisihi, ya. Menyelisih apa? Di syariati, terhadap syariat. Berupa apa? Min qaulin, baik itu perkataan, au fi'lin, au i'tiqad, au i'tiqadin, yaitu perkataan, perbuatan, dan i'tiqad, ya, i'tiqad. Nah, perkataan seperti misalnya perkataan yang berbau kesyirikan misalnya, ya, maka itu harus kita jauhi. Kemudian juga perbuatan yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kekafiran, maka itu harus kita jauhi. Kemudian juga i'tiqad, keyakinan, syubhat, maka juga kita harus jauhi hal tersebut sehingga kita bisa beristiqomah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lanjut, Mujibur Rahman. Naam Ustaz. Tafadhal. Raqmu salasa. Jawazul fatwa ijmalan iza kana al-insanu yafhamuha biduna tafsilin. Oke, jawazul fatwa, ya bolehnya berfatwa ijmalan secara global. Kan tadi Rasulullah kul amantu billah semastaqim. Itu kan secara global aja itu difatwakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Iza kana al-insan, jika seseorang itu yafhamuha, ya memahami fatwa tersebut biduni tafsil, tanpa ada perincian, Nah,
kita lanjutkan. Siapa yang mau baca lagi? Naam, Dila Sriyuni. Fil hadisi isbatul umumi wal amali bima yashtamilu alaihi. Masya Allah, barakallahu fi. Fil hadisi, di dalam hadis, ini adalah khobar ya, khobar muqaddam. Isbatul umumi, yaitu penetapan secara umum, wal amali, dan menetapkan sebuah amalan, bima yashtamilu alaihi, yang mencakup terhadap keimanan tersebut, terhadap perbuatan tersebut ya. Dalam hadis itu mencakup semua amalan, semua perbuatan, semua perkataan yang di dalam hadis mengatakan qul amantu billah mustaqim, itu mencakup seluruh perbuatan, baik itu perkataan dan amalan ya di dalam hadis tersebut. Nah, kita lanjutkan ya ke hadis berikutnya ya. Jayid. Lanjut, siapa yang mau baca? Mana Ustaz? Nah, Mas Muki. Ini Ustaz. Nah, tafadhali. الحديث الثالث والعشرون عن أبي الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Masya Allah, barakallahu fiqh. An Abi Malikin Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, jadi sukunya Al-Ash'ari ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Ya, at-tahur, ya, suci itu adalah syatrul iman, adalah sebagian daripada iman. Jadi toharoh itu bersuci itu adalah syatrul iman, sebagian daripada iman, keimanan. Walhamdulillah, dan perkataan alhamdulillah ya, kita mengucapkan alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi apa? Mizan, yaitu timbangan mizan nantinya di akhirat nanti. Wa subhanallah, sedangkan kata subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau ya, kata subhanallah dan alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah memenuhi ma bainas samai wal ardi, memenuhi pahalanya langit dan bumi. Masya Allah ya, perkataan yang ringan diucapkan tetapi berat di timbangan, dan juga banyak pahalanya, bahkan memenuhi langit dan bumi, padahal ya perbuatannya mudah sekali ya, hanya mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah. Tapi konsekuensinya ini sebenarnya tidak hanya di lisan saja. Apa makna daripada alhamdulillah itu? Menunjukkan apa, segala puji itu hanya milik Allah. Jadi ketika kita dipuji oleh Allah, oleh manusia, kita tidak merasa senang ya, jangan merasa bangga, karena sejatinya pujian itu adalah milik Allah. Kesuksesan kita ya, kehebatan kita, siapa yang melakukan itu? Atas izin siapa?
Atas izin siapa? Hebatnya kita, pintar kita? Allah. Makanya kita bangga apabila kita dipuji, apalagi kalau kita memuji diri sendiri, maka itu tidak dibolehkan. Karena semua pujian ya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah, maha suci Allah. Kita mensucikan Allah dari perbuatan-perbuatan yang buruk ya, dari sifat-sifat yang buruk ya, karena Allah itu semuanya sifatnya dan namanya adalah baik ya. Maka hendaknya kita beristiqomah ya dengan kata-kata zikir-zikir kita ini, subhanallah ya, alhamdulillah, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya perkataan, juga berupa perbuatan. Nah, wasadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti dari keimanan seseorang. Kenapa dikatakan bukti? Kalau sholat, puasa, ya itu mah bisa semua orang. Karena apa? Karena itu tidak membutuhkan harta. Adapun sedekah, maka itu membutuhkan harta. Di sanalah dilihat keimanan orang, ya, buktinya. Betul-betul dia beriman atau tidak, ya. Kalau dia pelit, dia sayang-sayang hartanya, tidak mau berinfak di jalan Allah, maka membuktikan keimanannya itu kurang, sehingga dia lebih mencintai hartanya daripada bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabru diyaun. Sabar itu adalah dia ya. Dia itu adalah sinar. Sinar lebih terang daripada nur. Makanya kalau matahari adalah dia, sedangkan bulan adalah nur. Jadi lebih terang dia. Kesabaran itu lebih terang. Sabar itu terbagi 3. Apa saja? Sabar di atas ketaatan. Sabar ala taatillah. Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Kemudian menghadapi takdir Allah yang pahit. Iya, takdir Allah ya. Takdir Allah. Menghadapi takdir Allah ya, yang tidak berkenan bagi dia ya. Misalnya ketaatan, sabar dalam ketaatan, misalnya melaksanakan perintah-perintah Allah. Sholat, orang-orang tidur dia sholat ya. Orang-orang lagi liburan hari Sabtu dan Ahad, dia belajar ya, dia istiqomah dan dia sabar dalam menuntut ilmu, masya Allah ya. Maka dia mendapatkan cahaya seperti cahaya kesabaran, masya Allah. Kemudian misalnya meninggalkan kemaksiatan, makanya kalau kita meninggalkan kemaksiatan harus kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, walaupun dia bisa melakukan hal tersebut. Ada peluang baginya untuk melakukan hal tersebut, tetapi dia tidak mau melakukannya. Itulah dikatakan orang yang sabar. Kemudian sabar dalam takdir Allah, misalnya hal-hal yang tidak dia inginkan, ya, hilangnya hartanya, hilangnya jabatannya, hilangnya orang-orang yang dia cintai, maka dia sabar di atas hal tersebut karena dia meyakini hal itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah hal tersebut baik bagi dia. Ya, baik, semua ketetapan Allah itu adalah baik. Nah, wal Quran hujjatun laka, dan Quran itu sebagai penolong untukmu, au alaika, atau memberatkan kamu nanti di akhirat. Dia akan menghujatmu. Yang pertama hujatun alaka, artinya menolongmu sebagai hujah. Nanti dia akan menolongmu, si fulan dulu membacaku, si fulan dulu mengamalkan isi yang terkandung dalam diriku, ya, maka ditolong menjadi syafaat nanti ya di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti li syafi'an li ashabihi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, ya. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang nanti sebagai syafaat bagi pembacanya
pada hari kiamat nanti. Au alaika, atau dia akan memberatkan kita nanti, ya, memprotes kita nanti. Aku dulu di rumah dibiarkan begitu saja, berdebu, ya, tidak pernah dibaca. Jangankan diamalkan, dibaca pun tidak pernah. Maka ini akan memperberat nanti kita di akhirat nanti, karena Al-Quran akan mengkritik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita membaca Al-Quran, walaupun 1 ayat, walaupun 5 ayat, walaupun 1 lembar dalam sehari, kita usahakan dulu kita buka kehidupan kita sehari-hari dengan membaca Al-Quran, sehingga hidup kita berkah dari pagi sampai sore hari. Kayak wa kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu, berpagi-pagi. Yaghdu, berpagi-pagi. Mereka berpagi-pagi apa? Berusaha, bekerja di pagi hari, ya. Fabai'un, maka ada di antara mereka itu fabai'un nafsahu, menjual dirinya. Menjual dirinya, ya. Kepada siapa? Kepada Allah atau kepada setan? Kalau kepada Allah, maka famu'tiquha, maka dia akan membebaskan dirinya nanti dari api neraka. Kalau dia menjual dirinya kepada Allah. Dengan apa dia menjual dirinya kepada Allah? Dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian kalau dia fabai'un nafsahu, menjual dirinya kepada setan, maka mubiquha, atau dia mensengsarakan dirinya, ya. Kalau dia menjual dirinya kepada setan, maka dia telah menyengsarakan dirinya, dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Dan orang yang sukses adalah orang yang masuk ke dalam surga, dan orang yang sengsara adalah orang yang masuk ke dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari api neraka. Ya, jadi ada orang itu yang berpagi-pagi bekerja, ya, bekerja untuk apa? Untuk Allah kah atau untuk setan kah? Ada orang yang bekerja pagi-pagi, berangkat kerja, bangun jam 4 atau jam 5, kemudian meninggalkan sholat subuh, berarti dia bekerja untuk setan. Tetapi ketika dia bekerja, kemudian datang waktu ibadah, kemudian dia beribadah, maka ini dia berpagi-pagi bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia famu'tiquha, membebaskan dirinya, membebaskan jiwanya dari api neraka. Adapun orang yang meninggalkan ibadahnya karena mencari kehidupan dunia, maka dia telah mubiquha, mencelakakan dirinya, menyengsarakan dirinya, menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, raqamu mi'atain wa salasin wa isrin. Toyib. Sampai jam berapa kita? Udah saya. Alam? Jam 9.10 Ustaz. Jam berapa? Jam 9:10. Jam 9:10. Waktu Indonesia. Jam 8, Ustaz.